Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Muhammad Rifai Busra Nasikin, NIM 401 2000081, dan teman saya Nani Safi'iyah dengan NIM 401 2000086 akan mempresentasikan komunikasi melalui surat. Poin A. Pengertian surat dan komunikasi. Surat adalah sebuah alat atau media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pernyataan, atau tanggapan sesuai keinginan penulisan surat. Surat merupakan sarana komunikasi tertulis. Komunikasi adalah diambil dari kata komunis yang berarti bersama dari bahasa Latin. Sedangkan berdasarkan kamus, artinya adalah komunikasi bisa mencakup ungkapan-ungkapan seperti berbagai informasi atau pengetahuan, memberi gagasan atau bertukar pikiran, informasi atau sejenisnya dengan tulisan atau ucapan. Poin B. Penulisan direct request. Terdapat 6 poin. Yang pertama, pengorganisasian direct request. Yang kedua, permintaan informasi rutin. Yang ketiga, permintaan keluar organisasi. Keempat, direct request untuk pengaduan. 5, undangan, surat undangan, pesanan, dan reservasi. Yang terakhir, permintaan kredit. Dilanjut, pengorganisasian direct request. Apa itu pengorganisasian direct request? Sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang ataupun oleh organisasi untuk berharap mendapatkan informasi penting dengan cepat dengan memakai berbagai jenis media komunikasi, diantaranya media elektronik. Dilanjut, cara baik menyusun direct request. Yang pertama, menyatakan apa yang diinginkan. Pertengahan, menjelaskan permintaannya sebenarnya. Dan terakhir, menyatakan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan. Dilanjut, organisasi direct request. Pembukaan, menyatakan permintaan secara lebih khusus yang memungkinkan pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi surat tersebut. Penjelasan rinci, membuat serangkaian pertanyaan, terutama jika permintaan kita menyangkut perlengkapan yang sangat kompleks. Penutup, diisi dengan suatu permintaan, beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas waktunya, dan ekspresi terhadap apresiasi atau pemberian goodwill. Dilanjut, permintaan informasi rutin. Pada surat-surat permintaan rutin selayaknya mendapat perhatian dengan bijaksana. Permintaan informasi rutin. Dalam membuat surat permintaan rutin perlu diperhatikan 3 pernyataan berikut. Yang pertama adalah apa yang ingin diketahui, dan kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui, ketiga, mengapa hal ini dapat membantu. Dilanjut, permintaan keluar organisasi. Hal yang perlu diperhatikan apa saja? Yang pertama, di mana kita membaca pada iklan itu. Yang kedua, menjelaskan apa saja yang kita inginkan. Yang ketiga, menuliskan alamat kita dengan lengkap dan jelas guna kepentingan untuk membalas surat itu. Dilanjut, surat menulis direct request untuk pengaduan. Dalam surat direct request, kita mungkin dapat meminta salah satu dari berikut ini: pengembalian barang yang sudah dibeli, pembatalan atas suatu pesanan produk, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran, perbaikan gratis, membatalkan atas suatu
pemesanan produk, pengganti sebagian atau seluruh bagian yang rusak, pembatalan atas kesalahan penagihan produk. Poin selanjutnya yaitu surat undangan, pesanan, dan reservasi. Pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam menyusun surat undangan, pesanan, maupun reservasi yaitu menggunakan pendekatan langsung ataupun direct approach. Yang pertama yaitu surat undangan. Dalam surat undangan biasanya menggunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini, pendekatan langsung itu menggunakan 3 komponen, yaitu ide pokok, penjelasan rinci, dan penutup. Dalam ide pokok dalam paragraf pertama yaitu berisi undangan, diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci tentang ide pokok di awal surat tersebut. Selanjutnya yaitu diakhiri dengan penutup yang berisi suatu harapan atau tindakan yang diinginkan dan ucapan terima kasih. Dan yang kedua yaitu pesanan dan reservasi. Dalam surat pesanan paling tidak terdiri dari 3 hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu pernyataan rincian pesanan, kemudian metode pengiriman dan langkah-langkah pembayaran. Jika dalam pemesanan, sampaikan dengan jelas jumlah pesanan produk, ukuran produk, warna produk, gaya atau style, harga produk, dan waktu tanggal pengiriman serta petunjuk khusus yang lainnya. Yang selanjutnya itu permintaan kredit. Bagaimana kita dapat memperoleh kredit? Yaitu yang pertama mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga pengkreditan yang ada. Yang kedua yaitu mengirimkan atau melampirkan berbagai data pendukung penting yang diperlukan dalam proses memperoleh kredit tersebut. Data pendukung ini biasanya mencakup kartu tanda pengenal, laporan keuangan, dan pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit. Dalam surat permohonan kredit, biasanya jenis usahanya dan jumlah lebih besar kecilnya kredit yang diminta juga harus didukung dengan berbagai dokumentasi penting dan prospek bisnis di masa depan nanti. Hal ini penting bagi lembaga pengkreditan untuk menilai kelayakan kita dalam memperoleh kredit, baik dilihat dari sisi besarnya kredit maupun jangka waktu pengembaliannya. Poin C yaitu penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Yang pertama yaitu strategi penulisan untuk penulisan permintaan rutin dan pesan-pesan positif. Saat menulis berbagai pesan baik yang berupa surat yang ditujukan kepada kalangan dalam sendiri atau kalangan dari luar perusahaan dan memo adalah sesuatu yang rutin. Dengan penyampaian berbagai pesan rutin, goodwill atau good news bisa dilaksanakan dengan sebuah pendekatan langsung, yaitu dengan melakukan pengorganisasian permintaan berbagai baik pesan rutin dan dalam bidang bisnis. Bagaimana bisa terlihat secara umum bahwa pada dasarnya mempunyai pola yang mendekati sama dan mempergunakan pendekatan yang langsung, seperti halnya yang pertama yaitu routine message atau pesan rutin, yaitu pembuka. Dalam pembuka ini yaitu menyatakan ide pokok, pertengahan atau isi yaitu memberikan penjelasan yang rinci, dan penutup yaitu mengingatkan kembali tentang ide pokok atau juga mencakup pemikiran penutup dengan berorientasi ke depan. Sedangkan good news atau berita atau kabar baik dalam pembuka yaitu menyatakan berita atau kabar baik, kemudian di pertengahan atau isi yaitu berisikan penjelasan yang rinci, dan yang penutup yaitu mengingatkan kembali kabar atau berita baik atau juga mencakup pemikiran penutup yang berorientasi ke masa depan. Strategi dalam penulisan permintaan rutin dan pesan-pesan positif yaitu dengan pendekatan langsung. Dengan adanya pendekatan langsung yaitu memiliki juga beberapa keunggulan dan kelemahan. Yaitu yang pertama yaitu keunggulan yaitu meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah kita lakukan. Yang ketiga, yaitu menghemat waktu. Sedangkan kelemahan, yang pertama yaitu faktor kebiasaan di mana orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Yang kedua, yaitu kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung langsung ke pokok bahasan. Poin selanjutnya itu pesan-pesan good news ataupun goodwill.
Apa yang dimaksud dengan pesan-pesan good news atau goodwill? Jadi pengertian dari kedua tersebut yaitu berupa kesan bisnis yang telah memberikan kesan yang menyenangkan dan baik terhadap pihak lain. Dengan melalui pesan-pesan tersebut, semua pebisnis maupun melaksanakan berbagai usaha guna menjaga hubungan yang baik untuk para pelanggan, pegawai dan klien, serta juga masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan, terutama dalam dunia perniagaan seperti sekarang yang cenderung bebas dan persaingan semakin ketat, terbuka dan global, dan menjaga hubungan dengan pelanggannya mempunyai makna yang sangat penting bagi sebuah perniagaan. Goodwill atau juga good news bisa disampaikan dengan cara pemberian ucapan selamat kepada karyawan atau pegawai. Di antaranya adalah yaitu ketika naik jabatan dijadikan pemimpin sebuah organisasi bisnis atau lainnya. Pemberian ucapan selamat tersebut dari pemimpin kepada para distributor ataupun para pelanggan diantaranya adalah dengan ucapan selamat ulang tahun, selamat telah terselesaikan studi, ataupun ucapan kesuksesan dalam non-bisnis. Jadi contoh tersebut yaitu sesuatu yang baik guna menjaga hubungan baik antar mereka. Selanjutnya itu menulis jawaban positif. Banyak memo dan surat-surat bisnis ditulis untuk memberikan tanggapan atau suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban dan berbagai permintaan informasi, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan, dan diakhiri dengan pernyataan hormat ataupun penghargaan orang lain. Yang pertama yaitu surat konfirmasi pesan. Yaitu salah satu bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi atau confirmation letter yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Yang kedua yaitu menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan itu penting, baik dari dalam maupun dalam organisasi. Pendapat orang lain terhadap suatu organisasi, bisnis, produk maupun departemen akan terpengaruhi oleh bagaimana kesigapan kita dalam menangani permintaan tersebut. Akan tetapi, memenuhi setiap permintaan pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah. Contohnya, rencana tanggapannya itu menjawab permintaan dengan penjualan potensial. Yang kedua yaitu menjawab permintaan tanpa penjualan. Baik, sampai di sini kami dari kelompok 7, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.